Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Holistik TV Media yang dirahmati Allah, kembali bertemu dengan saya dari Rumah Terapi Rumah Herbal Holistik Blitaraya, yang tepatnya berada di Jalan Kampar nomor 47 yang dulunya bernama Rumah Terapi Rumah Herbal Nurul Sifat. Setelah tadi kita buat video tentang bagaimana cara memilih rumah terapi, rumah herbal yang aman. Nah, selanjutnya kita lanjutkan sharing kita, yaitu bagaimana memilih makanan yang sesuai dengan sifat tubuh kita. Bagaimana ketika kita ada keluhan, ketika kita ada sakit, kita bisa menjaga makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, pada dasarnya sifat tubuh manusia itu ada dua yang secara sederhana, yaitu sifat tubuhnya dingin, sifat yang kedua sifat tubuhnya panas. Lah, sifat tubuh yang dingin bisa dicek dari lidahnya. Bisa dicek dari lidahnya. Ketika lidahnya warnanya putih, ada selaput putih, warnanya pucat, ada selaput putih. Nah, misalnya seperti ini. Bismillah. Nah, warna pucat ada selaput putih seperti ini berarti sifat tubuhnya berarti dingin. Nah, sifat tubuhnya dingin. Nah, sebaliknya ketika warna lidah itu berwarna merah berarti sifat tubuhnya panas. Nah, terkait dengan pola makan, ketika sifat tubuhnya dingin maka harus diberikan makanan-makanan yang sifatnya hangat atau panas, karena fitrahnya ketika manusia diciptakan bahwa ketika dia kedinginan akan mencari kehangatan. Dengan cara bagaimana? Mencari selimut, pakai pakaian yang tebal, pakai kaos kaki, digosok kakinya dengan minyak kayu putih atau minyak yang sifatnya hangat, atau cari api untuk mendekatkan api supaya hangat, api unggun, atau berjemur di bawah sinar matahari sehingga tubuhnya terasa hangat. Lah, demikian juga terkait makanan. Ketika sifat tubuh kita dingin, maka makanan atau minuman yang harusnya dikonsumsi yang tepat adalah yang sifatnya hangat, yang sifatnya panas. Karena ketika dikasih makanan yang sifatnya dingin, nanti akan memperparah keluhan kita, melemahkan organ tubuh kita, melemahkan tubuh kita, sehingga lebih risiko ngedrop. Nah, lebih risiko ngedrop. Kalau sudah ngedrop, lemas, nanti akan memperparah keluhan kita. Keluhan kita apa? Ketika keluhannya istilahnya badan sakit-sakit semua, ketika kondisi ngedrop juga akan tambah sakit semua. Ketika stroke, diabetes, asam urat, kolesterol, nah ketika makanannya tidak tepat nanti juga akan memperparah keluhannya. Lah, terus makanan-makanan yang sifatnya dingin itu apa saja? Nah, yang sifatnya dingin itu apa saja? Yang sifatnya dingin pertama adalah es dengan segala macam turunannya. Ya, es dengan segala macam turunannya, termasuk es buah, es campur, es podeng, es dawet, es krim. Nah, semua yang dikasih es adalah dingin. Itu dari sisi suhunya. Terus ada minuman yang dari sisi sifat, dia juga dingin. Pertama seperti teh, yang kedua seperti kopi, yang ketiga seperti seduhan-seduhan dari bahan daun, mungkin dari teh kelor, teh begagan, teh jati. Rata-rata dia sifatnya dingin. Nah, reaksinya apa? Ketika diminum dalam kondisi panas, walaupun diminum dalam kondisi panas, itu nanti ketika masuk dalam tubuh reaksinya adalah dingin, dengan banyak pipis, banyak kencing, banyak keluar buang air kecil, atau apa yang ngarani istilahnya lebih dominan gampang pipis. Nah, si itu berarti bahwa yang minuman yang kita minum
sifatnya dingin, walaupun dari sisi suhu dia sifatnya panas. Lah, kalau yang dari sifatnya dari sisi suhu sudah, dari sisi sifatnya dingin sudah, berbeda dengan madu. Ya, madu, jahe, kayu manis itu ketika diminum dalam kondisi dingin, ketika masuk dalam tubuh reaksinya nanti adalah panas atau hangat. Nah, itu bedanya dingin dari sisi sifat maupun dingin dari sisi suhu. Nah, selanjutnya adalah degan. Ya, mungkin banyak yang sudah tahu bahwa degan ibarat obat dewa. Segala macam keluhan semua akan minum degan, semua akan meresepkan degan, akan menyarankan untuk minum degan. Padahal sifat degan dan airnya itu adalah dingin, sehingga ketika sifat tubuhnya dingin, lidahnya warnanya pucat, ada selaput putih tipis, dikasih degan, insya Allah tinggal menghitung hari nanti pasti akan ngedrop. Karena apa? Memang sifat tubuhnya dingin, dikasih yang dingin, sehingga degan itu bagus, baik hanya untuk mereka yang lidahnya merah, berarti sifat tubuhnya panas. Nah, itu. Terus ada yang keren yaitu infus water. Nah, infus water itu juga bagus, tapi untuk mereka yang sifat tubuhnya panas, lidahnya merah, tapi yang sifat tubuhnya dingin, dikasih infus water, insya Allah nanti berisiko dengan ngedrop. Nah, selanjutnya adalah segala macam jus. Segala macam jus, nah itu sifatnya dia dingin. Nah, segala macam jus sifatnya dingin. Jus apapun semuanya sifatnya dingin. Lah, terus kalau lagi kalau buah melon, semangka, pir, termasuk nanas juga, ya, semua yang banyak airnya rata-rata sifatnya dingin. Apalagi ketika di jus 2 kali lipat dinginnya. Terus kalau saya tidak boleh makan itu, terus saya makan apa? Nah, jawabannya adalah banyak makanan yang bisa dikonsumsi, dengan catatan kita tidak menyarankan untuk berpantang, tidak melarang untuk makan, tapi hanya mengontrol saja. Ini yang boleh dimakan sering, ini yang jangan. Termasuk ketika sifat tubuh dingin, semua makanan yang sifatnya dingin sedapat mungkin bisa dihindari. Tapi kalau terpaksa ada sekali-sekali makan yang tidak boleh. Tidak apa-apa lah, ya sekali-sekali. Yang tidak boleh sekarang sekali, besok sekali, nanti sore sekali, malam sekali. Lah, itu nanti yang akan memperparah keluhan kita. Nah, selanjutnya yang boleh apa sekarang? Kalau tadi yang tidak boleh. Nah, kalau yang boleh apa? Kalau yang boleh, kalau buah, apel boleh, pepaya, pisang boleh. Yang penting tidak terlalu matang. Yang penting sudah enak dikonsumsi. Kalau sudah terlalu matang, berikan yang lainnya, yang sifat tubuhnya mungkin walaupun lembab tapi tidak ada masalah keluhan, itu bisa diberikan. Atau yang sifat tubuhnya panas, itu silakan diberikan pisang yang sudah kematangan. Tapi kalau untuk kita yang sifat tubuhnya dingin, lidahnya merah, jangan dimakan dulu. Nah, terus kalau kita tidak ada masalah dengan pencernaan, bisa salak, bisa. Nah, salak itu masih aman. Kurma juga bisa. Tapi kalau ada masalah pencernaan, salak jangan, karena nanti dia akan mempersulit untuk buang airnya. Nah, itu bagi mereka yang diare, yaitu tidak disarankan untuk bagi mereka yang diare disarankan makan salak bisa, atau jambu atau daunnya itu bisa. Tapi kalau istilahnya nggak ada masalah itu, ya nggak apa-apa kita mengonsumsi. Tapi kalau nggak ada masalah, silahkan dikonsumsi. Kalau ada masalah jangan. Nah, itu. Terus selain itu, selama tidak dijus, jadi apel itu boleh, pepaya, pisang boleh, dijus jadi tidak boleh karena sifatnya dia dingin. Nah, selanjutnya adalah susu, segala macam susu dari kedelai, baik yang soya utamanya itu, terus lagi susu sapi itu rata-rata sifatnya dingin, sehingga sementara itu juga sedapat mungkin bisa dihindari. Kalau yang boleh apa? Susu kambing, karena dia sifatnya hangat. Nah, nanti termasuk dagingnya kambing itu juga sifatnya hangat. Nah, sifatnya hangat. Berbeda dengan
daging sapi, yaitu sifatnya dingin kecuali dimasak dengan bumbu rempah yang banyak seperti soto, seperti gulai, seperti rendang, seperti balado, seperti rica-rica. Itu masih bumbu rempahnya banyak, masih bisa menetralisir kedinginannya. Tapi ketika nanti tidak bisa ternetralisir, nanti sifat tubuhnya dia jadi sifatnya makanan jadi dingin, nanti akan membuat tubuh kita menjadi makannya lembab, tubuh kita jadi panas. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lain-lainnya yang mungkin belum disampaikan nanti akan saya sampaikan di lain waktu, atau kalau mungkin nanti mau konsultasi silahkan cek lidah, kirimkan foto lidah ke nomor ini 081 359 811 357. Kirimkan ke situ, nanti akan saya kirimkan hasil diagnosa lidahnya bagaimana, makanan yang boleh dikonsumsi mana, yang tidak boleh dikonsumsi mana. Sekian dulu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan.